Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arif Kristiono. Saya merupakan mahasiswa PPL, PPG dalam jabatan di Universitas Sriwijaya tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran yang ketiga. Pada kegiatan pembelajaran yang ketiga, hari ini, saya akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Sehingga pada kegiatan ini, harapannya adalah peserta didik dapat menciptakan suatu produk untuk menangani atau melakukan upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Dan dalam pembelajaran hari ini juga, saya sudah menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran, diantaranya sama seperti pertemuan sebelumnya, ada RPP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan LKPD. Bagaimana kegiatan Project Based Learning pada pembelajaran yang ketiga kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ketemu lagi di kegiatan pembelajaran PPKN pada tanggal 24 September 2021. Di pertemuan ini adalah pertemuan yang akan melanjutkan kegiatan pada problem based learning sebelumnya, dan sesuai dengan Bapak janjikan, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang lain, yaitu kegiatan project dengan tema yang masih terhubung. Oleh karena itu, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silakan. Saya aja, Pak. Baik, Rafka, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Muti dan Davin sudah bergabung. Nah, ini tadi ada informasi, Yong sedang perjalanan akan bergabung dengan anak-anak yang ada di asrama. Nanti mohon doanya, kemarin sudah info, dia sekarang berada di penyeberangan. Targetnya atau rencananya hari ini itu masih berada di sekitaran Jakarta atau masih di pelabuhan. Karena penyeberangannya baru tadi terbesar pada tahun 2020 dan juga yang terbesar di tahun 2030. Kemudian yang kedua adalah India yang kemungkinan akan lebih besar daripada Amerika Serikat dalam periode waktu yang sama, sementara Indonesia akan masuk ke dalam 5 besar pada posisi keempat di sini dalam jajaran ekonomi teratas. Silakan Aldi. Nah, jadi di videonya itu dijelasin kalau potensi Indonesia di bidang ekonomi itu gede banget. Jadi karena kita udah lihat potensinya ini, harusnya kita termotivasi untuk berpartisipasi dan berkontribusi sebagai warga negara agar memang tercapai gitu. Kemarin kita membahas tentang kasus dan penyebab penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, betul. Kemarin kan kita kasus COVID, protokol yang dilanggar. Nah, itu yang kita bahas minggu lalu, penyebabnya apa. Dan minggu ini yang akan kita lakukan adalah, atau pertemuan hari ini adalah bagaimana kita akan menuju ke beberapa tujuan. Di antaranya adalah tujuan untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 tujuan utama, yang itu adalah pertama adalah sikap spiritual yang dalam pembelajaran hari ini, bahwa kalian betul-betul menghayati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kalian perbedaan sehingga kalian bisa saling mengenal, dan penghargaan itulah yang harus kita. Silahkan mundur, teteh yang menggunakan masker berwarna biru. Oh, ade bermasker biru, janganlah berhenti di situ. Kalau ade berhenti di situ, taruhannya itu nyawamu. Dalam keterangan foto tersebut, Ridwan Kamil pun berpesan, jangan pernah melanggar lalu lintas di Jawa Barat, karena nantinya bisa berujung nyanyian yang membuat malu. Unggahan Kang Emil ini pun mengundang beragam komentar lucu di akun Instagramnya. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh teman kita, Muti, bahwa sanksi itu tidak melulu tentang tilang, kemudian sidang, terus kemudian bayar denda dan seterusnya. Tapi ini salah satu upaya kreatif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
dan kepolisian lalu lintas untuk memberikan efek jera. Karena kalau diposting kayak gitu kan semua orang tahu dan dinyanyiin di depan umum lagi. Dan bisa jadi itu harapannya dia jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran lalu lintas yang dia lakukan pada hari itu. Kemudian nanti yang dipresentasikan adalah prototipe. Nah, ini petunjuk pelaksanaannya secara umum. Ada pilihan kasus yang akan kalian pilih, pilihan kontennya apa, video kreatif ataupun poster yang dipilih, ini contoh yang Bapak sematkan. Kemudian ada gambaran konten, kira-kira seperti apa gambaran konten yang akan kalian susun, tujuannya untuk apa, atau tujuannya seperti apa. Silakan, ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada Taufik, Reza, Yuga, dan Ezra yang akan menjadi pemimpin atau leader di masing-masing kelompok. Kemudian jangan lupa, nanti masing-masing akan Bapak jadikan co-host untuk kalian melakukan recording pada kegiatan itu. Karena tentu saja ada penilaian, sebagaimana kita lakukan pada kegiatan-kegiatan diskusi di kegiatan problem based learning ataupun pertemuan-pertemuan yang ada di kelas kita. Jangan lupa, alright, tetap semangat ya. Kita Waktunya 3 juga. lupa menginformasikan, waktunya masih 9 menit sekarang ya. Cukup lah, insya Allah cukup. Karena sampelnya sudah Bapak bagikan dan kalian sudah akses LMS-nya, Bapak lihat, dan itu sangat cukup sekali untuk menyusun ulang prototipenya yang akan kita tampilkan hari ini. Ya, silakan dilanjutkan. Mainkan. Gimana tadi, Dep? Peduli? Peduli ya. Peduli terhadap Diri sendiri dan kesehatan. orang lain. Kesehatan diri oke. sendiri dan orang lain. Melainkan diri, bukan sebenarnya apa lebih ke Meningkatkan ada kesadaran dampak negatif masyarakat. gitu, kayak memberitahu lah. Ya, Kalau membuang sampah tuh ada dampak negatifnya gitu. Lebih banyak. Berarti apa ya? Bahasa yang enaknya apa ya? poster ini bertujuan. Oke. Poster ini apa, Di? Bertujuan Tujuan untuk untuk meningkatkan kesadaran atau menyadarkan. Meningkatkan. Bagaimana kasus status narkoba itu di mata hukum itu sendiri. Nah, untuk tujuannya adalah yang jelas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang narkoba dan penyalahgunaannya di mata hukum. Nah, untuk pembagian tim, penyusun kontennya ada saya, untuk editing ada Igo, untuk reviewer ada Adrianov dan Arik, dan untuk finishing uploading ada Rafka. Nah, untuk timeline-nya teman-teman, di sini untuk hari pertama sampai hari kedua kita nanti preparing dulu materi sama tools. Hari ketiga sampai hari keempat itu ada pengumpulan materi atau konten. Jadi saya nanti ngumpulin konten atau materi sama mungkin ya untuk Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek konten yang telah kami rancang. Kelompok kami ada dari saya, Adrianov, lalu ada Taufik, ada Igo, ada Arik, dan ada Rafka. Next. Untuk upaya penanganan akan dijelaskan oleh kelompok kami. Oke. Jadi kenapa? Jadi kita bakal melihat kasus yang pelanggaran itu penyalahgunaan narkoba. Kenapa kita milih penyalahgunaan narkoba itu gara-gara kan kita anak muda ya, rentan gitu kan terhadap kayak paham-paham yang kayak anak muda kalau nggak ini nggak gaul, anak muda kalau nggak ini nggak gaul gitu kan. Jadi kita mau ngelurusin lebih ke ngelurusin itu secara hukum dan secara kayak dan memilih kontennya berupa poster. Gambaran konten yang kami inginkan adalah memberikan dampak melanggar protokol kesehatan dan berisi ajakan untuk taat pada peraturan. Tujuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dev. Baik, bagi tujuannya, tujuan membuat poster ini supaya siapapun yang melihatnya atau melihatnya akan tersadar bahwa
bersadar bahwa melanggar protokol kesehatan itu buruk bagi masyarakat dan orang lain sekitarnya. Mempunyai 3 poin. Yang pertama, mengumpulkan ide. Mengumpulkan ide itu ada saya sendiri, Dimas Raditya Nugraha, dan teman saya. Yang kedua, membuat poster ada Rashif dan Aldi. Dan yang terakhir, presentasi ada Rangga. Untuk timeline pengerjaan proyek kita, hari pertama sampai ke-5 kita akan mengumpulkan ide. Hari ke-6 sampai ke-10 membuat poster. Hari ke-11 sampai 14 merevisi poster tersebut dan latihan presentasi. Timeline pada hari pertama dan kedua kami akan mencari beberapa sumber mengenai permasalahan pada penggunaan barang-barang narkoba, dan selanjutnya pada hari ketiga dan keempat kami akan membuat kerangka mengenai permasalahan yang dihadapi, dan hari kelima dan keenam kami akan menentukan ide dari permasalahan tersebut, dan hari ketujuh dan ke-8 kami akan menentukan tema desain yang akan digunakan seperti penggunaan warna dan animasi lainnya. Semuanya buat perencanaan ya, mudah-mudahan nanti di proyeknya pun sama seperti prototipe yang sudah kalian susun. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bapak simpulkan dari hasil diskusi pada hari ini. Ini ada beberapa kelompok, ada 4 ya. Yang pertama tadi sudah mengambil topik tentang narkotika, bentuknya poster dan fokusnya memang untuk anak-anak muda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi poster yang bagus, nanti kita tunggu ya. Yang kedua ada prokes, protokol kesehatan, kemudian bentuknya juga masih poster dan orientasinya adalah peduli kesehatan satu sama lain. Ini kepedulian. Mencantumkan kegiatan asinkronus dalam LMS yang kita miliki. Di sini ada bahan ajar yang sudah kalian akses minggu lalu. Silahkan bisa kalian akses kembali. Sama, klik lagi saja dan nanti akan muncul bahan ajar yang bisa kalian baca. Di sini ada penilaian pengetahuan. Kalian bisa akses. Ini kegiatan asinkronus juga yang kita lakukan. Ada 2 pertanyaan di sini di penilaian kognitif. Penilaian kognitifnya ada 2 pertanyaan tentang kegiatan hari ini. Upaya apa saja sih yang sudah dilakukan. Nah, dan yang terakhir, kalian punya LKPD, lembar kerja peserta didik di sini. Dan kalian tinggal klik aja time quiz now. Nanti akan muncul. Di sini ada tayangan video tentang sanksi sosial, masih berkutat tentang prokes. Ini ada hal yang unik lagi, nanti bisa kalian temukan. Selanjutnya ada 4 butir pertanyaan yang kalian jawab dengan esai, sama seperti di penilaian diri tadi. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara asinkronus. Terima kasih banyak, Muti, Arkan, Dimas, Nazwan. Terima kasih buat kalian semua. Dan mudah-mudahan minggu depan dari hasil refleksi ini bisa kita temukan hal lain atau inovasi lain yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah next meeting, pertemuan kedua pada sesi project hari ini. Jadi sketsa video ataupun poster mudah-mudahan sudah bisa tampil nanti, sehingga teman-teman bisa mendapatkan referensi ini. Wah, ini kira-kira desain saya udah oke atau belum ya? Seperti itu. Sehingga nanti kompetisi yang kita lakukan dalam penyusunan ini menjadi hasil karya yang baik bagi masing-masing di kelompok 1, 2, maupun kelompok yang ketiga. Baik anak-anakku semuanya, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Dan tetap semangat. Yang asrama, teman-teman yang baru akan segera hadir dan datang. Lebih taat lagi sama prokes. Yang non asrama, yang pulang pergi pun sama. PTMT beberapa waktu mendatang akan segera dimulai. Jaga selalu kesehatan kalian. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat di pertemuan yang lebih menarik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anak-anakku semuanya.